Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaili, NIM 2024101018 dari kelas Data Mining A. Di sini, saya akan menjelaskan tugas modul 1 praktikum data mining, yaitu tentang manipulasi array menggunakan NumPy. Sini untuk kode satunya yaitu soal F, buatlah array 2 dimensi berikut menggunakan NumPy. Hal yang pertama dilakukan yaitu adalah mengimport modul NumPy. Kemudian dialiaskan menjadi NP menggunakan keyword as, sehingga menjadi import NumPy as NP. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat variabel R sama dengan kita panggil NumPy-nya yaitu NP dot diikuti dengan fungsi array untuk menampung array berikut. Dalam array ini ada ND-array. ND-array sendiri adalah objek dari NumPy tersebut. Di sini dibuat dua dimensi. Dua dimensi sendiri adalah array yang memiliki satu dimensi di dalamnya. Jadi dalam sini tuh ada satu dimensi array yang terdapat 4 array di dalamnya yang masing-masing terdapat 3 elemen. Kemudian selanjutnya kita bisa menggunakan fungsi ndim. Fungsi ndim sendiri adalah fungsi untuk mengetahui jumlah dimensi, yaitu dengan cara memanggil variabel array diikuti fungsi ndim jadi r.ndim. Kemudian kita bisa printkan. Kemudian ada cara kedua. Cara kedua sama seperti sebelumnya. Kita bisa menggunakan variabel dulu, kemudian kita panggil NumPy-nya dengan np, kemudian diikuti fungsi array jadi np.array, kemudian masukkan jadi seperti ini, jadi satu dimensi saja di sini. Kemudian kita bisa menggunakan fungsi reshape, yaitu untuk mengubah bentukan array dari sebelumnya. Jadi yaitu 4,3. 4 di sini adalah jumlah array-nya, kemudian 3 di sini adalah jumlah elemen dari masing-masing array di dalamnya. Atau lebih mudahnya kita bisa menyebutnya 4 ini adalah barisnya, kemudian 3 ini adalah kolomnya. Kemudian kita bisa juga panggil ke ndim, yaitu fungsi jumlah dimensi, kemudian kita print. Maka hasilnya akan seperti berikut. Terdiri dari 2 dimensi, yang di dalamnya ada 4 array, dan masing-masing array-nya ada 3 elemen. Soal selanjutnya yaitu buatlah array 3 dimensi berikut menggunakan NumPy. Sama seperti sebelumnya, pertama yang kita lakukan adalah membuat variabel array, yaitu R1 sama dengan nama NumPy-nya np.array, dalamnya yang terdapat 3 dimensi seperti berikut. Terdapat 3 siku. Tandanya itu ada 3 siku awal. Kemudian kita bisa memanggil fungsi ndim untuk mengetahui jumlah dimensinya. Selanjutnya kita print. Untuk cara kedua, yaitu sama seperti soal sebelumnya, kita bisa menggunakan np.array yang dijadikan satu dimensi saja, kemudian kita menggunakan fungsi reshape. Di sini 3 adalah dimensinya, kemudian 4 adalah jumlah di dalam masing-masing. Di sini ada 3 array, kemudian dalam array tersebut ada 4 array lagi di dalamnya. Kemudian di masing-masing array itu ada 3 elemen. Kemudian kita juga bisa memanggil fungsi ndim untuk mengetahui jumlah dimensinya. Kemudian kita bisa jalankan. Hasilnya menjadi seperti berikut. Terdapat dimensinya, jumlah dimensinya ada 3. Kemudian terdapat 3 array yang masing-masing dalamnya ada array lagi, yaitu 4 array. Kemudian masing-masing array ada 3 elemen. Jadi array 3 dimensi adalah array yang memiliki 2 dimensi di dalamnya. Kemudian soal kode 2. Soal D. Tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut, kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan
di kolom genap array berikut. Yang pertama, masukkan dari baris ganjil, yaitu baris pertama, baris ketiga, dan baris ke-5. Kemudian untuk kolomnya itu untuk kolom kedua dan kolom keempat. Hal yang pertama dilakukan yaitu membuat variabel R sama dengan mp.array. Kemudian kita masukkan, di sini terdapat 2 dimensi array, yang masing-masing array-nya ada 5 array lagi, yang masing-masing array terdapat 4 elemen. Seperti berikut. Kemudian untuk mengetahui apa perbedaan sebelum dan setelahnya, kita bisa membuat seperti berikut. Kemudian kita menggunakan metode slicing. Metode slicing untuk baris yang pertama yaitu kita membuat seperti berikut. Kita panggil variabelnya R, kemudian diikuti seperti berikut. Jadi diawali 0, kemudian diakhiri dengan kosong juga, kemudian stepnya 2. Kemudian ditambah sama dengan 1. Ini berfungsi untuk mengembalikan semua nilai yang ada di dalam array, kemudian dengan step 2. Kemudian ditambahkan dengan 1. Kemudian untuk kolom. Untuk kolom, kita panggil variabelnya, kemudian ini diisi kosong saja, untuk kandang kosong saja. Ini berfungsi untuk mengembalikan semua elemen yang ada pada array ini. Kemudian, satu di sini adalah kita memulai indeks dari indeks 1. Kenapa? Karena kolom genap, yaitu kolom kedua, itu dimulai dari indeks ke-1. Kemudian diakhiri kosong, kemudian di stepnya diisi dengan 2. Kemudian ditambah sama dengan 2. Maka hasilnya seperti berikut. Sebelumnya di sini baris ganjil dengan kolom ganjil, di sini ada 1, maka setelahnya yaitu karena di sini hanya diminta baris ganjil ditambah 1, maka baris ganjil di sini menjadi angka 2. Kemudian di sini contoh selanjutnya ada baris ganjil dan kolom genap. Maka 8 ditambah 1 ditambah 2 menjadi 11. Atau bisa di sini kolom genap saja. Baris genap dengan kolom genap, maka hanya ditambahkan angka 2 saja, menjadi 4. Baik, untuk soal selanjutnya adalah baliklah sumbu Z array 3D berikut. Jadi, kita membalik sumbu sebelah sini dengan sumbu sebelah sini. Jadi, yang pertama adalah membuat variabel yaitu R sama dengan nama nampinya alias nampinya np dot fungsi array dengan isi array sebagai berikut. Kemudian kita membuat variabel sementara untuk menampung array sebelumnya, yaitu new R sama dengan nama alias nampinya itu np dot menggunakan fungsi fliput untuk membalik sumbu Z. np.fliput, kemudian di dalam kurungnya dimasukkan nama variabel array-nya yaitu R. Kemudian kita bisa menjalankannya. Maka hasilnya sebagai berikut. Yang sebelumnya seperti ini, maka yang akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, nomor kode 2F. Ubahlah array pada soal E menjadi array 2 dimensi berukuran 6 × 6 menggunakan perintah reshape. Sama seperti kode 1 sebelumnya, saya sudah menggunakan reshape. Jadi di sini saya menggunakan 2 cara. Yang pertama, kita membuat variabel dulu, yaitu R1 sama dengan mp.fungsi array, kemudian diikuti isinya seperti berikut. Kemudian kita bisa menggunakan variabel sementara untuk menampung array sebelumnya. Jadi new R sama dengan nama array diikuti fungsi reshape, kemudian diikuti oleh jumlah elemen dan array-nya. Jadi new R sama dengan nama
variabel sebelumnya R1, dot fungsinya receive sampai dengan 6,6, yaitu terdapat 6 array, setiap array-nya ada 6 elemen. Kemudian, atau bisa lebih mudahnya ada 6 baris dan 6 kolom. Kemudian diikuti, kita bisa membuat, untuk mengetahui jumlah dimensinya, kita bisa menggunakan fungsi ending, yaitu nama variabel dot ending, jadi new r dot ending. Kemudian kita juga bisa mengetahui jumlah elemen yang ada di dalam situ. Apakah benar itu bukan 6 kali 6? Jadi menggunakan perintah atau fungsi shape, yaitu jadi new r.shape. Atau cara kedua, di sini kita bisa membuat variabel yaitu R2 sama dengan mp.array, kemudian kita hanya cukup membuat satu dimensi saja di dalamnya. Kemudian kita juga langsung saja di dalam sini membuat fungsi receive, memanggil fungsi receive. Jadi np.array, kemudian array-nya dimasukkan, kemudian diikuti oleh .receive dan 6,6. Kemudian di sini sama seperti sebelumnya, yaitu jumlah dimensi, jadi nama variabel dimensi. Kemudian di sini juga ada shape, yaitu nama variabel shape. Kemudian kita panggil. Maka hasilnya seperti berikut. Jumlah dimensinya ada 2, shape-nya benar 6,6, yaitu ada 6 array di dalamnya. Kemudian masing-masing array ada 6 elemen. Soal terakhir. Kode 3. Ubahlah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Menjadi seperti berikut. Ini hanya mengubah warna putih ini kita tukar menjadi sebelah sini. Kemudian yang warna biru muda ini kita bisa tukar menjadi sebelah sini. Caranya yaitu, pertama, kita membuat variabel R sama dengan modul NumPy, yaitu np dot fungsi array, kemudian kita masukkan angkanya seperti berikut. Untuk mengetahui perbedaan sebelum dan sesudahnya, kita bisa membuat seperti berikut. Yaitu sebelumnya kita panggil R-nya. Kemudian kita membuat variabel sementara untuk menampung array yang ini. Jadinya new R sama dengan nama variabelnya R dot copy. Untuk mengcopy sebelumnya itu. Kemudian di sini kita panggil variabelnya itu R. 03 ini adalah kita memulai dari baris indeks ke 0 sampai dengan 2. Jadi di sini 0, 1, 2. Kemudian dari kolom dari indeks ke 0 sampai 1. Jadi 0, 1. Kemudian yang kedua, ada array 3, 6. Yaitu dimulai dari indeks ketiga sampai ke 5. Jadi 3, 4, 5. Untuk kolomnya dimulai dari kolom kedua sampai kolom ketiga. Jadi 2 dan 3. Yang hanya warna putihnya saja. Kemudian untuk yang warna biru. Pertama yaitu array 03, yaitu dari indeks ke 0 sampai indeks kedua. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk kolomnya. Dimulai dari indeks kedua sampai 3. Kemudian yang selanjutnya, untuk yang sebelah sini, kita bisa memanggil barisnya dimulai dari indeks ketiga sampai ke 5. 3, 4, 5. Kemudian untuk kolomnya yaitu dari indeks ke 0 sampai 1. Kemudian kita sama dengan variabel sementara yang sebelumnya sudah kita copy. Untuk kita bisa menukarkannya. Jadinya nama variabel di dalamnya diikuti 3, 6, yaitu dimulai baris indeks ketiga sampai ke 5. Yaitu yang sebelah sini.
3, 5. Kemudian kolom 2 dimulai dari indeks kedua sampai dengan ke 3. Kemudian sama dengan selanjutnya new R, 03 itu indeks kedua, indeks 0 sampai kedua. Untuk kolomnya 02 adalah indeks 0 sampai 1. Kemudian selanjutnya adalah untuk menukar yang warna biru, yaitu new R, 36 adalah indeks ketiga sampai kelima. Selanjutnya 02 adalah kolom di indeks ke 0 sampai 1. Kemudian yang selanjutnya 0, 3, yaitu indeks ke 0 sampai 2. Untuk kolomnya 2, 4 dari indeks kedua sampai ke 3. Kemudian dijalankan kan seperti berikut. Yang sebelah sini seperti 5, 10, 7, 8, 9, 10 akan menjadi sebelah kanan bawah. Kemudian untuk 10, 7, 4, 10, 25 akan menjadi kiri bawah. Baik, itulah penjelasan modul 1 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.